Pemirsa PT Geodipa Energi ajukan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia terhadap PT Bumigas Energi pada Selasa kemarin. Ya, melalui pengajuan arbitrase ini, PT Geodipa Energi ingin menegaskan adanya dana first drawdown dari PT Bumi Energi. Kuasa hukum PT Geodipa Energi mengajukan arbitrase ke kantor Bani terkait sengketa antara PT Geodipa Energi dengan PT Gas Bumi Energi mengenai keberlakuan perjanjian pengembangan PLTP Dieng dan juga Patuha. Perjanjian tersebut berlangsung sejak tanggal 1 Februari 2005 silam. Sebelumnya perjanjian tersebut pernah dinyatakan berakhir pada tanggal 17 Juli 2008 lalu melalui putusan dari Bani dengan alasan PT Bumi Gas One Prestasi. Adapun keputusan dari Mahkamah Agung membatalkan putusan Bani tersebut. Maka apabila perjanjian berlaku kembali, PT Bumi Gas Energi harus memberikan bukti ketersediaan dana first drawdown kepada PT Geodipa Energi sesuai perjanjian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sunihati dengan NPM 2451170. Di sini saya akan membacakan hasil dari pembahasan mekanisme penegakan disiplin dan kode etik profesi hukum dari kelompok 12. Pendahuluan, kasus PT Bumigas Energi terkait arbiter melibatkan dugaan pelanggaran kode etik oleh arbiter dan ketua majelis arbitrase dalam sengketa arbitrase antara PT Bumigas Energi dan PT Geodipa Energi. PT Bumigas mengadukan ketua majelis arbiter dan panitera karena dianggap bertindak berat sebelah dan membatasi kesempatan mereka dalam sidang arbitrase, serta adanya komunikasi melalui WhatsApp yang diduga melanggar kode etik arbiter. Bani sebagai lembaga arbitrase sedang menyelidiki laporan tersebut dan memanggil Bumigas untuk klarifikasi. Menegaskan pentingnya menjaga kredibilitas lembaga arbitrase, konflik ini juga berdampak pada proses hukum dan proyek energi prosedur PT Bumigas di Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desartika dengan NPM 2451171. Kali ini saya akan membahas bagaimana struktur organ penegakan disiplin dan kode etik profesi hukum dan juga ketentuan kode etik mengenai mekanisme penegakan disiplin profesi. Yang pertama, saya akan membahas bagaimana struktur organ penegakan disiplin dan juga kode etik profesi hukum dari kasus PT Bumigas Energi. Kasus yang kami bahas ini merupakan arbiter yang mana ini adalah pihak netral dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Struktur terkaitnya itu ada Bani atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang sebagai lembaga arbitrase memiliki beberapa organ penting di dalamnya. Yang pertama ada Dewan Pengawas. Ini untuk mengawasi pelaksanaan kode etik dan menindaklanjuti pengaduan. Yang kedua ada Majelis Etik yang dibentuk dengan suatu tujuan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh arbiter ataupun mediator. Yang ketiga ada Sidang Etik yang mana ini merupakan forum pemeriksaan dan pemutusan pengaduan dugaan. Yang keempat ada Sekretariat Bani yang membantu proses administrasi dan koordinasi dalam penanganan kasus pelanggaran kode etik. Yang kedua itu saya akan membahas mengenai ketentuan kode etik mengenai mekanisme penegakan disiplin profesi, yang mana arbiter wajib bersikap jujur, profesional, objektif, hati-hati, dan bertanggung jawab. Ia juga dilarang memihak melakukan komunikasi yang tidak patut dengan pihak tertentu atau melakukan perbuatan tercela yang dapat mencederai integritas putusan arbitrase. Jika ada dugaan pelanggaran, pengaduan diajukan ke Dewan Pengawas Arbitrase yang kemudian membentuk majelis etik untuk melakukan pemeriksaan dalam sidang etik. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Noventi Farliza dengan NPM 2451023. Saya merupakan anggota dari kelompok 10 dan di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk sanksi etik yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar kode etik profesi arbiter. Jadi, sanksi etik yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang melanggar kode etik dalam lingkungan arbitrase atau mediasi mencakup beberapa bentuk, tergantung pada tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Bentuk-bentuk sanksi tersebut dapat berupa teguran. Teguran juga dapat dibagi menjadi teguran lisan dan juga teguran tertulis. Selanjutnya, ada pembekuan sementara terhadap status sebagai arbiter atau mediator di bawah lembaga yang berwenang, seperti Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Yang ketiga, ada pencabutan status sebagai arbiter dari lembaga arbitrase tertentu, misalnya BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
Dan juga dapat dijatuhkan sanksi lainnya yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran etik yang dilakukan dan berdasarkan pertimbangan Dewan Etik atau lembaga yang berwenang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sudut pandang kelompok kami dalam mengkaji kelebihan dan kekurangan mekanisme penegakan kode etik arbiter. Jadi, dalam kasus PT Bumi Gas Energi, mekanisme penegakan kode etik terhadap arbiter menunjukkan sejumlah kelebihan dan kekurangan yang mencerminkan kondisi aktual lembaga arbitrase di Indonesia, khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Jadi saya akan membahas kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu struktur dan prosedur yang jelas. Terdapat komisi etik dan prosedur formal yang telah diatur untuk menangani pelanggaran, sehingga penanganan dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan mekanisme internal. Yang kedua, keseriusan lembaga dalam menjaga integritas. Lembaga arbitrase menunjukkan kesungguhan dalam menangani dugaan pelanggaran, sebagai bentuk upaya menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga arbitrase. Yang ketiga, transparansi internal. Proses pemeriksaan dilakukan secara formal oleh Komisi Etik Khusus menunjukkan adanya sistem pertanggungjawaban internal meskipun masih terbatas pada lingkup tertutup. Dan yang keempat yaitu pencegahan konflik kepentingan. Aturan etik secara tegas melarang komunikasi tidak patut antar arbiter dan pihak-pihak yang berperkara yang menjadi upaya preventif terhadap bias dan keberpihakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan. Yang pertama, potensi konflik kepentingan internal. Karena pemeriksaan dilakukan oleh organ internal lembaga arbitrase, ada potensi timbulnya bias atau keberpihakan dalam proses penegakan etik, terutama jika arbiter yang diperiksa memiliki posisi atau relasi yang kuat dalam organisasi. Kedua, kurangnya sanksi tegas dan publikasi hasil. Hasil pemeriksaan dan sanksi dijatuhkan tidak selalu dipublikasikan kepada publik yang menyebabkan minimnya efek jera dan kurangnya akuntabilitas. Yang ketiga, proses klarifikasi yang lama. Penanganan pelanggaran dapat berlangsung cukup lama karena tahapan klarifikasi dan pemeriksaan yang panjang yang dapat menghambat penyelesaian perkara. Dan selanjutnya, imunitas arbiter yang tinggi. Karena arbiter sulit dituntut secara hukum kecuali dapat dibuktikan adanya iktikat buruk secara jelas yang menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang merasa dirugikan. Perkenalkan, nama saya Febrianto Telmanua dengan NPM 2451154. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sikap kelompok kami terhadap kode etik yang dibahas. Nah, di sini kelompok kami menilai bahwa kode etik dan mekanisme penegakan disiplin yang telah ditetapkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI secara normatif sudah cukup memadai. Aturan-aturan tersebut memberikan landasan yang kuat bagi para arbiter untuk menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan berintegritas. Namun demikian, efektivitas dari kode etik ini sangat bergantung pada komitmen institusi dalam mengimplementasikan secara konsisten dan transparan. Kasus arbitrase antara PT Bumi Gas Energi dengan pihak terkait menjadi contoh konkret bagaimana lemahnya pengawasan internal dan minimnya transparansi dalam proses penegakan kode etik dapat menimbulkan polemik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi arbitrase. Nah, di sini kelompok kami berpendapat bahwa kasus ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme kontrol terhadap para arbiter, khususnya dalam hal konflik kepentingan, profesionalisme, dan akuntabilitas. Selain itu, kami juga menyoroti pentingnya adanya lembaga atau tim independen yang dapat mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kode etik secara objektif. Keberadaan pengawasan eksternal ini diharapkan dapat menutup celah potensi penyalahgunaan wewenang oleh arbiter yang memiliki kuasa yang cukup besar namun minim pengawasan. Dengan demikian, integritas proses arbitrase akan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif akan semakin menguat. Nah, di sini juga saya akan menyimpulkan. Nah, jadi dari kasus PT Bumi Gas Energi ini menjadi cermin penting tentang urgensi penegakan kode etik di lingkungan lembaga arbitrase. Meskipun di sini BANI telah memiliki struktur organisasi dan prosedur penanganan pelanggaran etik yang formal, namun pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan krusial. Potensi konflik kepentingan internal, kurangnya transparansi dalam penyampaian hasil pemeriksaan, dan tidak adanya publikasi sanksi yang diberikan menimbulkan kesan bahwa proses penegakan etik belum sepenuhnya terbuka dan akuntabel. Nah, kemudian proses klarifikasi yang lambat dan imunitas yang dimiliki arbiter juga menjadi hambatan dalam menegakkan keadilan. Imunitas ini seharusnya dimaknai sebagai perlindungan agar arbiter dapat bekerja tanpa tekanan, bukan sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab etik. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan batasan atas imunitas tersebut agar tidak disalahgunakan.
Nah, untuk menjaga kredibilitas dan reputasi BANI, perlu dilakukan langkah-langkah konkret seperti yang pertama, peningkatan pengawasan internal dan pembentukan komite etik independen. Lalu kemudian penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran yang terbukti. Kemudian transparansi dalam proses investigasi dan publikasi hasil penegakan kode etik. Dan terakhir, peningkatan kapasitas dan integritas arbiter melalui pelatihan rutin dan evaluasi berkala. Dengan reformasi dan pembaruan tersebut, diharapkan BANI dapat memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga arbitrase yang kredibel, adil, dipercaya oleh seluruh pihak yang mencari penyelesaian sengketa alternatif. Baik, itu adalah hasil dari pembahasan kami kelompok 12. Sekian dan terima kasih.